Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Ibu Mariske dan juga teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 15 akan mensimulasikan tentang negosiasi yang akan kami bawakan. Sebelum kami akan melakukan simulasi ini, ada baiknya kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nugraha sebagai lawyer dari PT BCD. Saya Levila Gunawan sebagai lawyer Pak Maman. Saya Michael Tapiano sebagai Pak Maman. Saya Ayu Syafwa Asmawi sebagai Direktur PT BCD. Saya Maureen David sebagai narator. Pak Maman adalah seorang pengusaha jasa ekspedisi paket, dan untuk mewujudkan jasa tersebut, hal pertama yang ia butuhkan adalah membeli kendaraan milik perusahaan untuk meminimalisir pengeluaran ke depannya. Ia sudah melakukan pemesanan dan sudah membayarkan DP sebesar 50%, tetapi PT BCD tidak bisa menepati janjinya untuk mengirim pesanan Pak Maman pada tanggal 1 Juni 2020. Masalah ini timbul ketika terjadi pandemi yang mengakibatkan penutupan sejumlah pelabuhan sejak tanggal 13 Maret 2020 dan berdampak pada pengiriman suku cadang truk dari luar negeri yang menjadi tertunda. Tanggal 2 Juni 2020, Pak Maman beberapa kali menelpon PT BCD untuk menanyakan keterlambatan ini, namun tidak dijawab. Tanggal 4 Juni 2020, PT BCD akhirnya menjawab telepon dari Pak Maman dan meminta maaf untuk keterlambatan pengiriman. Akan tetapi masih tidak bisa dipastikan kapan pengiriman dapat dilakukan. Keesokan harinya, Pak Maman kembali menghubungi PT BCD untuk membatalkan pembelian. Selamat siang. Apakah betul ini Ibu Sofa selaku Direktur PT BCD? Ya, selamat siang Pak. Betul, saya sendiri mohon maaf. Sebelumnya ini siapa ya? Saya Maman, Bu. Saya pembeli truk kontainer merek Z. Oh iya, selamat siang Pak Maman. Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini, Bu. Pada awal Februari yang lalu, saya sudah melakukan pemesanan dan pembayaran uang muka atas nama saya sendiri untuk pembelian truk sejumlah 5 unit. Pada saat itu, pihak PT BCD menjanjikan pesanan yang saya pesan itu akan datang pada tanggal 1 Juni 2020. Tapi sampai hari ini kenapa belum sampai ya? Saya ingin membatalkan pesanan saya saja jika PT BCD tidak bisa menepati janjinya mengenai waktu untuk pengiriman truk tersebut. Mohon maaf sebelumnya Pak, karena perkiraan dari kami pelabuhan hanya ditutup untuk sementara waktu, tetapi akibat pandemi yang tidak kunjung selesai, ada perpanjangan waktu penutupan. Oleh karena itu, kami mengharapkan Pak Maman tidak membatalkan proses jual beli yang sedang berlangsung, karena suku cadang pun sudah dalam proses pengiriman. Begini saja Pak, kami pastikan akan mempercepat proses pengiriman suku cadang dan kita akan mengadakan rapat tertutup dengan agenda negosiasi pada tanggal 12 Juni 2020. Bagaimana Bapak? Ya sudah Bu, kalau begitu saya tunggu di tanggal 12 Juni nanti ya. Baik, terima kasih ya Pak atas pengertiannya. Mohon maaf atas keterlambatannya. Seminggu kemudian, setelah perbincangan antara Pak Maman dan Bu Syafa di telepon, mereka melakukan meeting atau pertemuan secara online untuk membahas mengenai truk tersebut bersama dengan lawyer para pihak. Selamat siang Bu Levira. Perkenalkan, nama saya Nugraha selaku perwakilan dari PT BCD. Ya, selamat siang Pak Nugraha. Oke, saya selaku perwakilan dari PT BCD ingin melanjutkan pembahasan negosiasi yang kemarin belum selesai mengenai keterlambatan pengiriman pesanan sebanyak 5 unit untuk kontainer bermerek Z. Ya Pak, jadi bagaimana ya Pak kelanjutan pembahasan yang kemarin dari PT BCD? Sebelumnya saya ingin meminta maaf atas nama PT BCD atas keterlambatan pengiriman truk tersebut. Jadi begini Bu, kita sudah berusaha yang terbaik untuk mengirimkan pesanan Pak Maman agar sampai tepat waktu.
Tetapi ternyata penutupan pelabuhan yang kita perkirakan hanya sebentar, ternyata memakan waktu yang sangat lama akibat perpanjangan penutupan. Jadi kami juga tidak bisa membatalkan pembelian Pak Maman dikarenakan suku cadang truk tersebut sudah dikirim oleh supplier tetapi tertahan di pelabuhan. Jadi begitu ya. Tetapi PT BCD sudah berjanji kepada Pak Maman bahwa akan tetap mengirimkan truk tersebut secara tepat waktu. Iya Bu, saya mengerti. Kita juga tidak bisa memperkirakan penutupan pelabuhan karena penutupan pelabuhan begitu lama sampai semua suku cadang tersebut tertahan di pelabuhan. Lalu kita juga tidak bisa melakukan pembatalan pesanan tersebut. Tapi Pak, kan seharusnya mendekati hari H, pengiriman ada pemberitahuan kalau tidak memungkinkan untuk dikirim pada tanggal 1 Juni kemarin. Jadi kan klien saya bisa mengatur ulang kegiatan usahanya supaya tidak rugi sebanyak ini. Iya Bu, sekali lagi saya meminta maaf atas nama PT BCD terkait hal ini. Karena pihak PT BCD juga sudah berusaha untuk mengkonfirmasi dengan pihak pelabuhan. Tetapi respon dari pelabuhan itu cukup lama karena banyaknya keluhan yang masuk. Sebenarnya, jika kita berbicara mengenai dasar hukumnya, PT BCD sudah melanggar pasal 1243 KUH Perdata mengenai wan prestasi yang berbunyi bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu. Atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Dalam pasal ini disebutkan bahwa jika seseorang melanggar suatu perjanjian atau perikatan, maka orang tersebut harus melakukan penggantian biaya kerugian dan bunganya. Oke Bu, mohon maaf jika Ibu berkata demikian. Kita dari pihak PT BCD bisa berkata bahwa dalam pasal 1245 KUH Perdata yang berbunyi, tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya, apalagi lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian yang tidak disengaja, si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang. Jika Ibu menggunakan dasar hukum pasal 1243 BW atau KUH Perdata, kami pun bisa menggunakan pasal 1245 BW. Karena dalam pasal tersebut terkandung pengecualian berupa overmark atau force majeure pada pasal 1245 BW. Kalau begitu, bagaimana tanggung jawab dari pihak PT BCD? Apa solusi yang dapat diberikan dari PT BCD atas kerugian pihak Pak Maman? Begini Bu, dalam hal ini kedua belah pihak sama-sama merasa dirugikan karena adanya peristiwa yang tidak terduga ini. Lalu apa kompensasi yang klien saya dapatkan atas kerugian yang telah dialami tersebut? Setelah kemarin PT BCD melakukan rapat tertutup mereka bersedia untuk memberikan kompensasi berupa diskon sebesar 5% kepada Pak Maman dalam pembelian tersebut. Begitu juga halnya dengan klien lain yang merasa dirugikan karena peristiwa ini. Menurut saya, jika hanya 5% terlalu sedikit, Pak. Dikarenakan dari pihak Pak Maman juga sudah rugi waktu dan juga truk tersebut
sudah harus beroperasi sejak tanggal 1 Juni kemarin. Jadi bisa dibilang pekerjaan klien saya juga terhambat. Apakah kompensasinya tidak bisa untuk dinaikkan ke angka 15%? Begini Bu, kemarin di rapat internal PT BCD, hal ini sudah sempat dibahas. Karena ada usulan untuk dinaikkan dari 5% dan itu pun ditolak oleh peserta rapat yang datang. Karena sudah maksimal di 5%, Bu. Apakah tidak bisa pihak PT BCD, Pak? Nanti akan saya coba rundingkan dulu dengan Ibu Syafa selaku Direktur dari PT BCD, tetapi saya tidak bisa menjanjikan kenaikan potongan dari angka 5% tersebut. Karena pihak PT BCD juga mengalami kerugian dan sebagaimana saya sudah sebutkan sebelumnya, bahwa peristiwa ini bukanlah merupakan kelalaian yang terjadi dari pihak atau oknum daripada PT BCD dan juga peristiwa pandemi ini tidak dapat dihindari oleh siapapun. Setelah dirundingkan oleh Pak Nugraha dan Bu Syafa, akhirnya Bu Syafa beserta Pak Maman juga masuk ke dalam meeting online tersebut. Selamat siang, Pak. Tadi Pak Nugraha sudah berbicara kepada saya mengenai permasalahan kompensasi. Sepertinya jika dari pihak Bapak meminta 15%, menurut kami itu terlalu besar, Pak. Dikarenakan kondisi saat ini kita juga tahu bahwa semua lapangan pekerjaan juga terkena dampaknya dari pandemi ini. Mohon maaf. Oke, saya cukup mengerti situasi yang terjadi saat ini. Kalau 5% juga terlalu sedikit, Bu. Apalagi saya juga tidak mendapat kabar apa-apa mengenai kabar truk saya kemarin sebelum saya menghubungi Ibu sendiri. Bagaimana jika kompensasinya kami naikkan menjadi 8%, Pak? Jika dihitung-hitung, kerugian yang saya dapat karena telatnya pengiriman truk tersebut hampir mencapai angka ratusan juta dan tidak sebanding dengan apa yang saya dapat dari penawaran Ibu sebelumnya. Tetapi kami hanya bisa memberikan kompensasi sebesar itu, Pak. Ya sudah, saya ambil jalan tengah saja di angka 12%. Jika tetap tidak bisa di angka ini, lebih baik saya membatalkan pesanan tersebut. Daripada dibatalkan, saya memberikan solusi terakhir. Bagaimana jika Bapak berkenan, Bapak akan mendapatkan kompensasi sebesar 10% dan pengiriman dilakukan di akhir bulan ini pada tanggal 30 Juni. Bagaimana, Pak? Ya sudah, kalau begitu saya menerima tawaran tersebut. Tapi jika Ibu melewati batas waktu yang sudah Ibu tentukan, yaitu pada tanggal 30 Juni tersebut, Ibu akan terkena penalti denda pengiriman sebesar 500.000 per hari, Bu. Oke, baik Pak. Kalau begitu saya setuju dengan penawaran Bapak. Apa ada yang bisa saya bantu lagi, Pak? Sepertinya sudah tidak ada, Bu. Terima kasih. Setelah negosiasi yang telah berjalan, dicapai persetujuan sebagai berikut. 1. Perjanjian jual beli yang mengikat para pihak tetap berlaku dan tidak jadi dibatalkan. 2. Pihak PT BCD akan mengirimkan truk selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 2020 dan dalam hal kembali terjadi keterlambatan, maka pihak PT BCD wajib membayar denda keterlambatan
sebesar Rp500.000 per hari keterlambatan. 3. Pihak PT BCD memberikan kompensasi pembayaran sebesar 10% dari keseluruhan jumlah harga pembayaran kepada pihak Pak Maman. Pihak Pak Maman diberikan dispensasi waktu pembayaran karena pihak PT telah melakukan kelalaian berupa terjadinya keterlambatan pengiriman. Oke, sekian dari simulasi negosiasi yang kami lakukan pada hari ini. Sekian dan terima kasih.